Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kembali lagi di episode atau segmen prospek ya. Nah kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang prospek-prospek saham window dressing. Nah kita akan coba bahas video ini sehingga bisa jadi petunjuk untuk teman-teman semua. Kira-kira enaknya itu jualan waktu apa ya di window dressing ini. Probability paling besarnya untuk cuan itu jualan di mana. Nah itu akan kita bahas di dalam video ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di luar sana itu ada teori yang namanya January Effect. Jadi teorinya itu menyebutkan kalau window dressing itu bisa bertahan kenaikannya sampai 2 minggu pertama di bulan Januari. Nah ini akan kita coba uji ya berdasarkan data dan sampel kita, apakah memang kita lebih baik jualannya itu nunggu di minggu kedua bulan Januari. Nah kita akan coba jawab ini semua. Jadi langsung aja, yang pertama kita coba lihat dulu data dari saham-saham window dressing yang sudah saya pernah buat di beberapa episode sebelumnya ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah list saham-saham window dressing yang probability naiknya di bulan Desember itu cukup besar. Nah, kita ambil ini sebagai sampel. Kita ambil sekitar 7 saham ya di sini dan kita bisa lihat dari 7 saham ini sekarang ini ya kira-kira cuma SMGR yang kira-kira tidak on track di window dressing ini naik ya. Jadi SMGR ini masih minus, yang lainnya cukup lumayan. Udah ada yang naik sekitar 4%-an juga seperti Astra. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau teman-teman hold saham-saham ini dari Desember lanjut sampai ke bulan Januari pertengahan di minggu kedua antara 15 sampai 16 Januari, kita bisa lihat probability-nya untuk dapat tambahan cuan itu sekitar 63% dibandingkan kalau minus 37%. Jadi sepertiga itu ya kira-kira malah minus, 2/3-nya itu ada bonus tambahan. Dan ini diperkuat lagi oleh data saya berikutnya yang memang menyatakan bahwa 2 tahun terakhir tren untuk January Effect ini terjadi itu lebih besar. Ya kita bisa lihat seperti ini ya. Astra itu kalau dijual di pertengahan bulan Januari 2020 itu masih dapat tambahan cuan 4,7% ya. Jadi di hold lagi penutupan Desember lanjut ke pertengahan Januari itu nambah 4,7%. Dan ditutup di bulan Januari itu malah minus 8,3%. Di tahun 2021 juga seperti itu ya. Kalau di hold di pertengahan Januari itu dapat tambahan cuan sekitar 11%, tapi kalau di hold sampai penutupan Januari untungnya melorot sampai 1,24%. Dan ini terjadi di 2 tahun terakhir ya. Ini 2 tahun terakhir. 3 tahun sebelumnya ini tidak terjadi. January Effect ini malah tidak terjadi di 3 tahun sebelumnya. Tapi di 2 tahun terakhir itu ada kecenderungan tren January Effect ini berlanjut. Gitu ya. Dan saya akan tambahkan data lebih detail lagi. Di sini kita bisa lihat ini kalau saya ambil tahun 2020 sampai 2021 pada saat January Effect ini berjalan, kita bisa lihat ya, ini puncak-puncak kenaikannya ada di tanggal berapa aja. Ini saya sudah catetin datanya. Jadi kayak seperti contohnya United Tractor. United Tractor itu pada Januari puncaknya ada di tanggal 13 Januari. Ya, 8 Januari malah melorot. Penutupan ini maksudnya di 2021 ya, di penutupannya itu biasanya lebih melorot seperti itu. Nah kita bisa lihat dari sini data ini ada peluang untuk lebih besar naik atau puncaknya itu di week 2 atau di week 3, lebih besar lagi di week 2. Jadi hampir setengahnya kenaikan atau puncaknya itu terjadi di minggu kedua. Gitu. Jadi kesimpulan dari video ini, kalau kita melihat 2 tahun tren terakhir 2 tahun ini, kita ngomongin seasonality dan data seasonality yang saya buat sendiri, ini kita bisa lihat ada kecenderungan memang kalau ditahan sampai minggu kedua bulan Januari itu probability untuk dapat cuannya lebih besar sesuai dengan teori January Effect yang selama ini ada. Gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Ini cuma data ya. Untung atau tidak itu tergantung pemakainya. Data yang ada selama tren 2 tahun terakhir, selama 5 tahun terakhir saya sudah sajikan. Teman-teman tinggal ambil keputusan sendiri mau ikutan ini atau mungkin cuma mau ikutan seperti Santa Claus Rally. Jadi cuma sampai di hari kedua perdagangan Januari ditutup. Nah, tapi 2 tahun terakhir itu sampai 2 minggu di bulan Januari. Nah, itu aja. Jangan lupa kalau teman-teman mau
invest bisa pakai Ajaib. Video kali ini disponsori oleh Ajaib juga ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai Ajaib, pakai link yang ada di bawah ini, di deskripsi di bawah. Nah, itu saja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.